di mana pada suatu wilayah atau daerah yang memiliki akses internet yang kurang bagus, bagaimana memanfaatkan media tersebut. Nah, pada kesempatan ini, pada narasumber yang keempat telah hadir bersama-sama kita Bapak Alfian Mukti yang akan menyampaikan materinya terkait dengan media pembelajaran di era new normal yang sangat sederhana. Untuk itu kepada Pak Alfian Mukti, waktu dan kesempatan dipersilahkan Pak. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ketua MPWA di Kaltara sekaligus sebagai Direktur Institut Borneo Earth Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus Abbas MSI. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Pak Ridwan, Pak Umar, dan Pak Muhammad, dan rekan saya Pak Agustinus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, dan yang sebagai host Ibu Rahmadina yang bersedia sebagai host pada hari ini, dan yang saya banggakan seluruh peserta kita pada pagi hari ini yang bersedia hadir dan bergabung dengan kita di room Zoom ini. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja bahwa materi yang akan saya sampaikan mungkin sudah terlalu banyak untuk pembelajaran, kemudian bagi para peserta juga sudah mengetahui bagaimana pembelajaran yang biasa dilakukan dengan social distancing yang kita lakukan sekarang ini, seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Ridwan tadi. Kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, seperti yang disebutkan oleh Pak Muhammad di presentasi beliau tadi, sudah sangat baik sekali, ada ruang guru dan lain-lain. Dan untuk kuisis, terus terang saya merasa tertarik Pak, karena setahu saya ada berbagai platform termasuk ruang guru dan lain-lainnya itu membutuhkan upgrade untuk berbayar, dan kuisis ini saya rasa sudah sangat baik karena saya lihat semuanya serba free ya. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan oleh guru-guru. Nah, kita langsung saja ke materi untuk media pembelajaran di era new normal. Seperti yang kita ketahui bahwa maksud dari new normal ini kita tetap menjaga social distancing, artinya guru tetap belajar secara jarak jauh dengan siswa, atau kalau misalkan kita berada di zona hijau, berarti kita bisa melakukan tatap muka, itu pun dibagi dua. Mungkin kalau satu kelas itu 40, bisa jadi seperti aturan tadi. Dan saya juga sempat mengikuti kuis dari Pak Umar, saya kira kalau 40 bagi 2 jadi 20, ternyata saya jawab 20 salah. Ternyata jawabannya 18 ya Pak Umar. Ya, seperti itu. Jadi mungkin dengan maksimal jumlah siswa 18 di satu kelas, itu mungkin bisa menghindari kita untuk penyebaran virus corona tersebut. Nah, dari beberapa pembelajaran yang kita lakukan, berarti ada beberapa media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran tersebut. Nah, di sini, oke. Pertama, kenapa kita memerlukan media, Bapak Ibu? Seperti yang kita tahu bahwa saya akan terangkan sedikit apa itu media. Seperti yang kita tahu bahwa kita membutuhkan suatu wadah atau suatu alat yang dapat membantu kita ketika kita menyampaikan informasi. Seperti sekarang yang kita lakukan ini, walaupun kita jaraknya jauh, ada Bapak Ibu yang saya lihat tadi dari mana tadi, dari Jawa ada, kemudian dari Sulawesi ada, dari Maluku ada, dari Papua ada, dan kita bisa bertemu dalam tatap muka seperti ini walaupun kita berjauhan. Jadi inilah yang disebut sebagai media Bapak Ibu. Kalau misalkan saya kadang menerangkan kepada teman-teman saya bahwa media itu kalau kita analogikan sederhana, ya tidak tahu ya, mungkin di luar yang percaya maupun tidak, ini di luar saintifik, sambil kita bercandaan saja Bapak Ibu, kadang kan ada makhluk-makhluk astral gitu kan. Makanya kalau ada acara-acara horor seperti itu, kita butuh mediasi. Nah, kenapa namanya mediasi? Karena sebelumnya kita tidak bisa berbicara dengan makhluk-makhluk astral itu, dibutuhkan media. Jadi ada mediumisasi dan lain-lain sebagainya. Jadi yang sebelumnya tempat itu kita tidak tahu informasi apa tentang tempat itu, kemudian kita tahu. Nah, itu maksudnya media. Jadi media itu adalah wadah atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, cuma pada pelajaran kita, pada materi kita pada hari ini,
itu berhubungan dengan media pembelajaran. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu pengetahuan kepada siswa sehingga pengetahuan yang kita ajarkan itu bisa tertransfer ke dalam kepala setiap siswa atau setiap mahasiswa, seperti itu. Nah, menurut Mekon dalam bukunya Visual Aids to Instruction, ada beberapa fungsi media. Yang pertama adalah, nah ini yang menarik dari media Bapak Ibu sekalian, bahwa media itu dapat mengubah suasana pembelajaran. Jadi maksudnya mengubah suasana pembelajaran itu awalnya itu misalkan kalau kita belajar biasa seperti ceramah, itu suasananya formal. Kadang kalau misalnya kita menerangkan dari awal sampai akhir itu kadang siswa yang di belakang yang kita tidak lihat, apalagi pelajarannya misalkan matematika, jadi ngantuk dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya media itu bisa mengubah suasana formal itu menjadi seperti menyenangkan, seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau misalkan kita menerangkan sesuatu yang abstrak, itu bisa menjadi lebih sederhana atau lebih konkret. Itu yang dimaksud dengan mengubah suasana pembelajaran. Kemudian yang dalam bukunya Visual Aids to Instruction itu juga dengan media kita bisa membangkitkan motivasi belajar. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita menyampaikan suatu materi atau menyampaikan suatu pengetahuan kepada siswa, kalau tidak ada motivasi dari dalam diri siswa itu tidak akan mungkin materi itu bisa terserap Bapak Ibu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi siswa. Jadi kita tahu bahwa kita sebagai guru tidak hanya sebagai pemberi pengetahuan saja, kita sebagai seorang guru juga harus sebagai motivator untuk memotivasi siswa kita agar terus dan mau untuk belajar. Nah, kemudian selanjutnya apa fungsi media? Yang ketiga adalah memperjelas informasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan informasi ini? Setiap pengetahuan yang ingin kita sampaikan itu bisa masuk ke dalam diri siswa. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita terangkan hanya dengan ucapan, tapi dengan adanya media kita bisa menjelaskan kepada siswa atau kepada mahasiswa. Sebagai contoh misalkan kita di daerah Kalimantan, untuk orang-orang yang tidak pernah datang ke Jawa atau misalkan tidak pernah menonton televisi, anggaplah di daerah itu tidak ada televisi, kemudian kita ingin menerangkan tentang kereta api Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak pernah melihat kereta api, kemudian kita hanya menjelaskan, anak-anak, kereta api itu ada rodanya. Ya betul, ada rodanya. Kemudian dijalankan dengan mesin uap. Jadi dalam pikiran anak-anak itu hanya kereta api berarti sebuah mobil dengan mesin uap ada rodanya gitu. Tapi dengan adanya media kita tunjukkan dengan gambar, baru mereka mengetahui, oh ternyata kereta api itu ada relnya. Dan itu pun juga tidak bisa mentransfer segala pengetahuan kereta api itu ke dalam diri siswa, karena dalam bentuk gambar pun siswa tidak mengetahui bagaimana kereta api itu berjalan, sehingga dibutuhkan lagi media yang berupa video, di mana video itu selain mereka bisa melihat kereta api bergerak, mereka juga bisa mendengarkan suara kereta api. Itu yang dimaksud dengan memperjelas informasi. Nah, yang paling penting dari fungsi media yang terakhir itu adalah menimbulkan rasa ingin tahu, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ketika kita menimbulkan rasa ingin tahu ke dalam diri siswa, itu akan membangkitkan rasa motivasinya kembali ke poin yang nomor 2 tadi. Kenapa? Karena dengan menimbulkan rasa ingin tahu, itu akan mengembangkan sifat pembelajar bagi diri siswa, sehingga mereka akan belajar terus-menerus. Misalkan di Jepang itu guru-guru itu memberikan proyek, anak-anak disuruh meneliti tentang ikan yang di sekitar rumah saja. Misalkan diperlihatkan, nanti tolong selama misalkan ada liburan musim panas misalkan, jadi nanti ikan-ikan ini ada yang ada di sekitar rumah, ambil satu kemudian teliti bagaimana, apa yang dia makan, bentuk badannya seperti apa, mau mereka tiap hari seperti apa, kemudian mereka itu kalau misalkan dikagetkan lari atau tidak. Jadi setelah siswa itu kumpul proyeknya pada hari ketika mereka sudah masuk ke sekolah, jadi mereka itu antusias untuk menjelaskan, oh ikan yang saya dapat itu modelnya seperti ini Pak, ikan yang saya dapat itu misalkan warnanya itu ternyata berubah, kemarin 2 hari
warnanya merah kemudian tiba-tiba berubah jadi ungu. Nah, itu kan rasa ingin tahu mereka jadi timbul gitu. Jadi karena rasa ingin tahu itu sehingga mereka termotivasi dengan sendirinya untuk terus belajar apa dengan ikan itu seperti apa. Ini kalau dilihat dari sisi saintifik atau dari sisi sains. Nah, ini fungsi pembelajaran menurut Mekon dalam bukunya Visual Aids to Instruction. Nah, selanjutnya menurut Henitz, dan ini biasanya masih dipakai oleh beberapa pakar media pembelajaran di Indonesia tentang daya serap seseorang terhadap pengetahuan. Jadi yang pertama itu yang terluar ya, kalau misal menurut saya ini pengalaman langsung ya. Ya seperti yang kita tahu, yang namanya pengalaman langsung itu pasti sudah paling kuat dalam diri seseorang. Contoh, misalkan kita sudah sering memakai kendaraan roda 4. Itu juga tentunya berbeda dengan orang yang jarang menggunakan kendaraan roda 4. Jadi kalau dengan pengalaman langsung, ini tangan, kaki itu sudah bergerak refleks. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada orang menyeberang jalan Bapak Ibu, kaki itu sudah refleks langsung injak rem. Jadi itu yang dimaksud dengan pengalaman langsung. Jadi di sini saya taruh paling luar karena ini sudah refleks. Jadi yang namanya pengalaman langsung itu sudah biasa dilakukan sehingga tanpa, maksudnya intinya itu di luar kepala. Jadi ada bahasa orang itu kan namanya di luar kepala Bapak Ibu. Maksudnya di luar kepala bukan tidak tahu sama sekali, melainkan itu sudah jadi habit atau sudah jadi kebiasaan ke dalam diri seseorang sehingga dia sudah bisa masuk ke tingkatan di mana ketika kejadian itu mendadak dia sudah bisa refleks. Karena dia sudah terbiasa melakukan itu. Contoh seperti yang saya jelaskan tadi adalah ketika mengendari mobil. Kalau sudah terbiasa mengendari mobil, tiba-tiba ada motor nyalip, tiba-tiba kaki ini sudah refleks saja yang injak rem. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang yang baru belajar naik mobil, jarang naik mobil, kemudian tiba-tiba ada motor nyalip, bisa-bisa yang diinjak adalah gas, seperti itu. Nah, kemudian di bawah pengalaman langsung, itu ada yang diciptakan sendiri. Jadi sesuatu yang diciptakan sendiri, nah ini nanti akan berhubungan dengan media pembelajaran Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya rasa kreatif dan inovatif yang bisa menciptakan media pembelajaran sendiri, saya rasa pengetahuan Bapak Ibu untuk menjelaskan suatu materi kepada siswa itu akan lebih kuat, sehingga anak-anak juga akan lebih mudah mengingat materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, itu melalui media. Nah, ini yang akan kita terangkan bahwa dengan media itu bisa membantu kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik untuk mentransfer ilmu pengetahuan, di mana hal-hal yang sifatnya abstrak atau abstrak tadi bisa tersampaikan kepada diri siswa. Kemudian yang terakhir, nah ini yang berkaitan dengan simbol. Jadi ini menurut Henitz tahun 1996. Itulah kenapa tidak bisa kita pungkiri, saya juga kebetulan mengajar di pendidikan matematika Bapak Ibu. Jadi kenapa matematika itu kalau kita lihat dari SD, SMP, SMA itu selalu menjadi momok. Itu juga sejalan dengan teorinya Henitz bahwa yang namanya simbol-simbol atau angka-angka itu lebih sulit dipahami oleh siswa. Karena dia harus lebih masuk ke konsepnya, tuh harus masuk betul-betul ke dalam diri siswa. Tapi kalau konsep itu betul-betul sudah masuk ke dalam diri siswa, itu diingatnya akan sepanjang hayat. Kenapa? Karena dia konsepnya langsung masuk ke dalam pikirannya. Jadi kalau misalkan orang matematika itu sudah konsepnya sudah dikuasai, maka otomatis dia sudah masuk ke dalam pikiran siswa itu sehingga akan diingat terus. Nah, ini bagaimana daya serap seseorang terhadap pengetahuan menurut Henitz tahun 1996. Nah, ada berbagai jenis media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah teks, dalam bentuk teks seperti yang dulu kita ketahui, pembelajaran di awal-awal itu kan ada namanya sampai kita buat meme, catat buku sampai akhir itu ya, yaitu teks misalkan. Kemudian berkembang ke gambar misal. Jadi guru-guru sudah menggunakan gambar-gambar. Kalau dulu saya ingat waktu di SD itu di kelas itu ada ditempel misalkan rumus Pitagoras dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi ke grafik atau diagram. Biasanya ini kita sering perhatikan di beberapa instansi itu menampilkan grafik. Jadi bisa informasi itu bisa dilihat oleh orang-orang lain. Kemudian lanjut
ke sekarang ini kita lihat perkembangan teknologi sekarang ini sudah arahnya ke video. Dan saya mungkin apresiasi juga kepada guru-guru yang sudah membuat video untuk pembelajaran kepada siswanya, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian dari video itu berkembang lagi ke animasi. Jadi misalkan guru yang awalnya ngajar cuma direkam, kemudian nanti dipadukan dengan gambar-gambar yang ada di belakangnya seperti yang Bapak Ibu perhatikan dalam ruang guru. Jadi ini beberapa macam media pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebenarnya ada berbagai macam lagi, cuman saya ambil beberapa saja. Ini secara garis besar. Nah, kemudian ada bagaimana kita memilih media yang baik Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita lihat bagaimana kita memilih media itu supaya media itu bisa digunakan oleh siswa dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa setiap siswa baik dari Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Maluku, di Papua, di Bali dan lain sebagainya itu punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai seorang pendidik juga dituntut untuk mengetahui bagaimana memilih media yang cocok untuk siswa atau untuk peserta didik kita. Nah, di sini saya ambil menurut Azhar Harshad itu tahun 2011 bahwa ada beberapa kriteria pemilihan media yang baik yang bisa kita gunakan. Itu yang pertama adalah kita harus memilih karakteristik siswa dulu. Seperti yang saya terangkan tadi bahwa karakteristik siswa itu berbeda antara yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa dan lain sebagainya. Jadi kita harus perhatikan dulu. Selain budaya lokal terhadap siswa itu, kita juga harus mengetahui yang disebut sebagai gaya belajar. Mungkin saya rasa untuk masalah gaya belajar Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Gaya belajar siswa itu ada 3, yaitu gaya belajar visual, audio, tutorial, kemudian yang ketiga adalah kinestetis. Dan setiap siswa mendominasi dari salah satu ketiga gaya belajar tersebut. Jadi karakteristik dari siswa itu harus kita ketahui sebagai seorang pendidik. Kemudian selain karakteristik dari siswa, kita juga harus memperhatikan bahwa media itu harus mempunyai tujuan. Jadi jangan sampai kita salah pilih media Bapak Ibu. Kalau misalkan media yang kita gunakan itu untuk agar siswa itu bisa mengetahui pengetahuan tertentu, berarti kita harus menggunakan media yang arahnya ke situ. Jangan sampai media ini hanya untuk dipakai bermain-main saja, tidak berguna bagi pembelajaran. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor penting ketika kita memilih media. Kemudian yang ketiga adalah tahan lama Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga ketika kita menggunakan media, terutama untuk Bapak Ibu yang di daerah pedalaman dan perbatasan, ya kita berusaha mencari media itu yang tahan lama. Karena kalau misalkan untuk keluar mencari media itu kan tidak gampang ya. Misalkan keluar dari daerah itu kemudian ke kota dan lain sebagainya. Ketika mencari media itu usahakan cari media yang tahan lama, jangan yang gampang rapuh. Kemudian yang keempat itu harus praktis. Maksudnya praktis di sini adalah media tersebut mudah digunakan. Jangan sampai medianya itu keren, bagus dilihat, tapi susah digunakan Bapak Ibu. Jadi untuk milih media itu adalah media yang bisa digunakan oleh guru dan bisa juga digunakan oleh siswa. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Dan tentu saja yang terakhir harus bermutu. Maksudnya bermutu ini media yang kita pilih itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Maksudnya gini, kalau misalkan media itu besar dan kalau ditaruh di sekolah itu bingung, misalkan mengganggu pelajaran yang lain, saya rasa itu juga tidak baik. Sehingga kelima kriteria yang disampaikan oleh Arsyad ini perlu kita perhatikan. Nah, sudah ya, seperti yang kita ketahui untuk di era new normal ini, artinya kita tetap menjaga social distancing. Kemudian bagaimana kita memilih media pembelajaran yang baik? Nah, tentu saja sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad dan Pak Umar tadi, bahwa pembelajaran yang memenuhi semua kriteria mulai dari teks, video, grafik, diagram, gambar, dan animasi itu adalah multimedia Bapak Ibu. Dan multimedia itu arahnya adalah ke e-learning. E-learning ini yang paling kuat untuk pembelajaran social distancing. Yang pertama, anak-anak bisa melihat animasi, anak-anak bisa melihat
pembelajaran yang menyenangkan seperti yang kita lakukan tadi ketika menggunakan kuisis tadi yang disampaikan oleh Pak Umar tadi. Cuma berdasarkan Badan Pusat Statistik, dari 4.014 sekolah yang menggunakan e-learning di sekolah itu, di SMA itu hanya 16,23%, Bapak Ibu. SMP 19,22%, dan masih lumayan SD 64,55%. Artinya tidak semua sekolah yang ada di Indonesia itu menggunakan e-learning. Terus apa hambatannya? Dan ini saya rasa sudah disampaikan juga oleh Pak Muhammad tadi. Yang pertama adalah kalau kita di daerah pedalaman dan daerah perbatasan, yang pertama adalah akses internet. Kemudian yang kedua listrik, seperti yang dikatakan Pak Muhammad tadi. Kalau listrik mati ya selesai semua misalkan. Kita gunakan HP, kemudian baterainya habis, terus tidak ada tempat untuk cas, ya sudah selesai. Apakah kita berhenti untuk belajar? Apakah kita berhenti untuk mengajarkan materi kepada anak-anak? Saya rasa tidak demikian. Kemudian e-learning itu membutuhkan tenaga ahli. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita memilih media itu tidak praktis, maka kita membutuhkan tenaga ahli, sehingga ada orang yang kita butuhkan untuk mengajari kita bagaimana menggunakan media tersebut. Kemudian yang keempat adalah membutuhkan waktu untuk belajar. Ini anak-anak sudah siap menerima materi, tapi gurunya masih belajar dulu bagaimana menggunakan medianya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dari semua hambatan tersebut, apakah ada media pembelajaran alternatif yang bisa kita lakukan khusus? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berada di daerah perkotaan, saya rasa tidak ada masalah. Kenapa? Karena daerah yang akses internetnya sudah baik, maka untuk media pembelajaran yang paling efektif untuk saat ini adalah e-learning yang saya katakan tadi. Nah, ini adalah media pembelajaran alternatif yang bisa dilakukan Bapak Ibu di daerah yang akses internetnya kurang dan listriknya kurang. Tapi kalau masih ada listrik dan akses internet, saya rasa Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman tadi, termasuk Quizizz, karena saya lihat di situ dari semua aplikasi yang saya tahu semuanya di-upgrade Bapak Ibu, dan ini saya lihat gratis dan saya merasa tertarik untuk menggunakan. Nah, tentu saja ketika kita menggunakan media alternatif Bapak Ibu harus ada kolaborasi antara pihak orang tua, sekolah, dan guru. Kenapa? Karena pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah social distancing, di mana guru memberikan pengarahan itu dari jauh. Guru memberikan pengarahan itu dari jauh, tidak dekat dengan siswa. Sehingga harus ada kolaborasi antara orang tua, dari pihak sekolah, dan guru. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya sebelum social distancing pun sebenarnya kan kita di sekolah itu hanya mengajar dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sisanya itu kan sama orang tua. Jadi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, maka percuma saja sebenarnya. Nah, apalagi dengan social distancing saat ini. Pengarahan dilakukan oleh guru dari jarak jauh, tapi orang tua tidak mendukung. Nah, itu sama saja bohong. Kemudian dari pihak sekolah juga harus melakukan dukungan, misalkan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Jadi kalau misalkan 3 kolaborasi ini sudah baik, maka yang kita lakukan adalah memberikan media pembelajaran alternatif yang sedikit yang akan saya sampaikan ini. Nah, yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek dengan media di sekitar rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan beberapa proyek kepada siswa, tapi dengan memperhatikan kriteria tadi ya, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh ini saya kasih contoh, misalkan matematika ya, kebetulan saya mengajar di matematika Bapak Ibu ya. Di sini misalkan mengukur tinggi pohon untuk kesebangunan. Jadi siswa dan mungkin dibantu orang tuanya jika berkenan, jika ada orang tuanya lagi tidak sibuk, itu membantu bagaimana mengukur tinggi pohon yang tidak bisa kita panjat, kemudian kita bandingkan dengan tinggi tiang yang pendek yang bisa kita panjat, kemudian dengan mengukur bayangannya. Jadi dari bayangannya tersebut kita bisa melihat mengukur prediksi tinggi dari pohon yang paling tinggi tersebut. Jadi kegiatan itu bisa menarik bagi siswa. Kenapa? Karena mereka bisa, ya berarti kan harus di sekitar rumah ya, tidak perlu manjat pohon tetangga Bapak Ibu.
Jadi harus di rumah sendiri, maksudnya di rumah sendiri. Mudah-mudahan di rumahnya ada pohon, di sekitar rumahnya ada pohon. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh juga di sebelah kanan untuk pelajaran misalkan bahasa Indonesia yang untuk di daerah yang tidak ada listrik dan akses internet mungkin bisa membuat clipping dan lain-lain. Jadi ada dari guru sendiri dibutuhkan inovasi atau kreativitas di mana bisa memberikan proyek kepada siswa untuk menggunakan media yang ada di sekitar rumah. Saya rasa Bapak Ibu lebih paham apa yang ada di sekitar rumah siswanya di daerah-daerah tertentu tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan media 2 dimensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa meminta siswa atau Bapak Ibu bisa membuat sendiri media-media tersebut dari bahan-bahan bekas dengan media-media 2 dimensi. Dan saya rasa menurut Pak Muhammad tadi sudah benar, kalau misalkan Bapak Ibu sempat keluar kemudian membuka YouTube terus melihat bagaimana membuat media 2 dimensi, Bapak Ibu bisa buat media 2 dimensi tersebut kemudian diserahkan kepada siswa untuk mereka mainkan. Sebagai contoh di sini sebelah kanan ini gambarnya itu adalah bagaimana ini matematika, mohon maaf Bapak sekali saya mohon maaf ya, ini matematika. Sebagai contoh ini ada variabel X dan Y, di mana variabel X itu warna merah, variabel Y warna biru. Menarik sekali Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kiri ini dalam bentuk game, misalkan kartu 24. Untuk SD itu misalkan kita kasih kartu, kemudian kartu itu kita cetak dengan gambar-gambar kartun yang menarik. Di sini ada kartun Naruto. Dan menurut hasil penelitian saya kemarin termasuk paling efektif untuk meningkatkan motivasi serta rasa ingin belajar siswa untuk belajar tentang berhitung, di mana siswanya berkompetisi untuk menghitung, menambah, dikali, dikurang, dibagi sehingga hasilnya menjadi 24. Jadi sebenarnya kembali kepada gurunya dan dukungan orang tua. Kalau misalkan gurunya bisa berinovasi dan kreatif, saya rasa pembelajaran jarak jauh ini dan tidak adanya akses internet maupun tidak adanya listrik itu sudah bukan lagi menjadi hambatan bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja penyampaian dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih Pak.